Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Muhammad Yusuf. Saya guru matematika dari SMP Negeri 3 Cipanas. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasi kelas bersama rekan sejawat saya dari SMP Negeri 3 Cipanas. Kepada Bapak Ajib, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajib Setiawan. Saya guru PAIBP di SMP Negeri 3 Cipanas, mengajar di kelas 8. Terima kasih kepada Bapak Ajib sudah memperkenalkan diri. Tujuan kita melaksanakan praobservasi kelas yaitu untuk mengukur sejauh mana persiapan dari observer sebelum melakukan observasi kelas. Kita mulai saja untuk praobservasi kelas kali ini. Pak Ajib, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga sehat ya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga terus diberikan kesehatan. Pak Ajib, kita akan melakukan praobservasi kelas. Kita mulai saja. Pak Ajib, yang akan dilaksanakan nanti di kelas, tujuan pembelajarannya itu apa? Ya. Pada materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, tujuan pertemuan yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua, peserta didik mampu cara berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiga yaitu peserta didik menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang terakhir yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sehingga memiliki sikap amanah dan jujur dan bertanggung jawab. Baik, Pak Haji, berarti di sini materinya yaitu amanah dan jujur ya, Pak Haji ya. Ya. Baik Pak Haji, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa nanti? Area pengembangan pada materi ini yaitu yang pertama, anak memahami berkaitan dengan pengetahuan dan anak bisa membuat poster yang berkaitan dengan berperilaku amanah dan jujur, yaitu berupa bentuk keterampilan. Jadi ada dua ya, ada dua. Pengetahuan dan juga ada keterampilan. Baik, Pak Ajib, kemudian strategi apa nih yang sudah dipersiapkan untuk nanti pembelajaran di kelas? Ya, untuk strategi mungkin yang saya siapkan itu yang pertama metode. Metode ini sangat penting digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu saya menggunakan metode marketplace activity dan metode saintifik juga. Di sini anak dituntut untuk mencari, mengumpulkan, mengomunikasikan itu di dalam pembelajaran ini. Gitu. Iya, baik. Jadi marketplace ya anak-anak. Ya, jadi nanti berputar seperti itu ya. Berputar, nanti ya. Jadi anak itu nanti akan saya fasilitasi ya berupa perlengkapan pembelajaran seperti melibatkan teknologi yaitu YouTube yang berkaitan dengan amanah dan jujur. Saya menyiapkan perlengkapan seperti kertas karton dan yang diperlukan oleh peserta didik untuk nanti anak dalam proses supaya capai kepada tujuan pembelajaran. Pembelajarannya ya luar biasa sekali apa yang sudah Pak Ajib sampaikan. Semoga nanti pas pelaksanaannya diberikan kelancaran ya Pak Ajib ya. Amin ya Rabbal Nah, alamin. kira-kira kapan nih akan melakukan pembelajaran ini? Kira-kira hari apa kita akan ke kelas? Ya, insya Allah kalau diberi kesehatan, diberi kelancaran, saya akan melaksanakannya minggu depan pada hari Kamis. Minggu depan ya? Kamis, ya. Di kelas 8B. Kelas 8 jam keberapa kira-kira? Jam pertama. Jam pertama, jam ke-1 ke-2 ya? Jam 1 ke-2 ke-3 ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Pak Ajib yang dilaksanakan dalam praobservasi. Semoga nanti pada pelaksanaannya kita diberikan kesehatan dan juga nanti diberikan kelancaran. Terima kasih nih Pak Ajib. Sama-sama. Sudah diganggu ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Berarti nanti ada 2 pertemuan lagi Pak Ajib. Ketika observasi kelas, kemudian ketika pasca observasi kelas nanti didampingi oleh pengajar praktik nanti ya dari saya, mohon izin ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang telah kami laksanakan mengenai praobservasi kelas. Untuk lanjutannya nanti kita lanjutkan dalam observasi kelas dalam supervisi akademik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ajib. Sudah masuk semuanya? Ya. Sebelum
ke materi pertanyaan kabar dulu. Gimana kabar semuanya? Luar biasa. Terima kasih ya. Kita cek dulu kehadiran. Ya, besar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, kelas 8B hadir semua? Mudah-mudahan seterusnya kita selalu bisa hadir di sekolah. Ya. Sebelum mulai kegiatan, silakan baca doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bacaan doa telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini selalu diberikan kelancaran. Ya, anak-anak, pada hari ini di Mapel Pendidikan Agama Islam dan Dimengerti kita akan masuk ke bab 3, yaitu berkaitan dengan menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan siapkan dulu nih kalian, sudah siap belajarnya? Pakaiannya sudah dimasukkan? Ya, masukkan semuanya, harus rapi ya, harus rapi. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke bab 3 ya. Akan tetapi sebelum masuk ke bab 3, kita biasakan persepsi dulu mengingat materi minggu sebelumnya ya. Kan di bab 2 itu kita belajar berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah ya. Selanjutnya, kalian sudah berkelompok? Sudah berkelompok. Nanti kita akan kerja berkelompok. Oke, sebelum melanjutkan, sebagai pengamalan ya, pengalaman profil pelajar Pancasila, hadirin semuanya dimohon berdiri. Kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Brigjen Saudari Cindy. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bapak telah memiliki hasil kompetensi awal yang sudah kalian kerjakan ya. Nanti Bapak sampaikan kepada kalian hasil tes awalnya berkaitan dengan materi perilaku atau bersifat amanah dan jujur ya. Untuk Bapak kali itu ada profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Jadi ada rahmatan lil alamin. Jadi usahakan kalian harus memiliki sikap keberadaban atau berakhlak mulia. Selanjutnya ada keteladanan ya, keteladanan. Setelah itu keperoporan ya, panutan. Nah, materi hari ini ya, tujuannya yang pertama ya, setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang keduanya, cara berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiganya, menunjukkan perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman apa yang kalian dapatkan dari video itu? Ya, videonya udah ada. Siap, silakan buka gadgetnya, HP-nya. Bapak sudah kirimkan dari situ. Nanti setelah kalian membuka video, ya, pemahaman apa yang sudah kalian dapatkan, silakan kalian tuliskan di karton yang tersedia. Silakan dicermati ya, dicermati
apa yang dapat kalian ambil, pemahaman apa yang kalian pahami setelah melihat atau menyaksikan video pembelajaran tersebut ya. Silakan berkelompok ya, berkelompok kalian tulis di situ pemahaman yang sudah kalian dapatkan ya dari atau setelah menyaksikan video tersebut. Ditulis di karton yang sudah disediakan ya, terus nanti ditempel ya, ditempel ya. Setelah ditempel, nah nanti ada kelompok yang berjaga ya, berjaga toko ya, terus nanti ada kelompok yang memberi jawaban ya, nanti ada kelompok berkeliling ya. Sudah Bapak siapkan ini dananya ya, jadi nanti berkelompok membawa uang ya, uang untuk bertransaksi jual beli dengan kelompok yang lain. Paham semuanya? Paham ya. Oke, ingat ya, dalam materi ini ada 4 penilaian ya, 4 penilaian. Yang pertama sikap ya, sikap dinilai dari awal ya. Yang keduanya nanti ada pengetahuan, terus ada keterampilan, dan tidak lupa proses juga Bapak nilai. Dia luar. Nanti udah dikeluarin Pak. Yang terjangkau. Kesesuaian antara perbuatan dan ucapan yang tertentunya dua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kematangan, sesuatu yang baik yang mudah dicapai dengan perpustakaan. Ini kelompok Ali bin. Ya, selesai. Untuk selanjutnya, kalian sekarang praktek ya, praktek berperilaku jujur ya. Teknisnya nih, dulu teknisnya satu kelompok 3 orang ya, 3 orang ya, satu kelompok 3 orang. Nah ya, jadi teknisnya kalian ada 1 orang menemukan sejumlah uang. Nah, nanti akan ditanya sama temannya, kamu menemukan uang beliau apa tidak, seperti itu ya. Jujur apa tidak? Kalau misalkan iya saya menemukan, terus kebalikan, jadi itu berlaku jujur. Nah, gitu. Terus yang kedua ada lagi kalian praktek berkaitan dengan perilaku amanah ya. Jadi nanti ada 1 orang yang memberikan uang ke temannya untuk diberikan ke teman yang lain. Kamu sampai situ ya. Nanti di sana jumlah titipannya berkurang atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau misalnya berkurang, berarti itu tidak amanah. Kalau misalkan sesuai dengan yang dititipkan, berarti itu aman. Nah, seperti itu ya. Silakan siapkan 3 orang. Dia tuang lagi gaji. Ayo, kita tanya.
amanah dan jujur. Berarti ketika kita menemukan uang milik orang lain harus dikembalikan. Paham di situ? Nah, selanjutnya amanah ya. Jadi kalau kita ketitipan ya oleh seseorang kepada orang lain itu harus sesuai dengan yang dititipkan. Tidak boleh ditambah apalagi dikurangi. Paham sampai situ? Ya, oke. Untuk selanjutnya silakan kalian presentasi hasil ya dari jual beli informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rua Basabana. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Julia. Kami mewakili kelompok Al-Zain Abu Thalib akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait jual beli untuk mendapatkan informasi. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah adalah titipan yang harus disampaikan kepada orang lain. Juga diartikan dapat dipercaya atau terpercaya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan pembuktian, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kematangan hati. Nomor 3, tuliskan dalil nakli beserta terjemahnya tentang jujur dan adil dengan benar. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1-4 dan yang akan dibacakan oleh berikan masing-masing dua contoh perilaku amanah dan jujur dengan benar. Amanah yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan secara serta berita dan fakta. Lima akan katakan serta. Karena perilaku jujur dan amanah yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat sehari-hari. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ali bin Abi Thalib, kita hitung dulu pendapatan berapa? 100, 200, 300, 400, 500, 600 ribu. Kesimpulan belajar kali ini terkait dengan materi amanah dan jujur. Kesimpulan belajar materi hari ini dapat disimpulkan yaitu perilaku amanah dan jujur merupakan perbuatan yang strategik masuk ke ranah akhlak mengundang. Oleh sebab itu kita harus selalu berusaha jujur dan amanah agar dipercaya orang lain. Oke, terima kasih tangan bagus. Bapak tambahkan ya kesimpulannya. Jadi ya dalam kegiatan sehari-hari ya kita harus senantiasa berkata jujur ya atau mempunyai sifat amanah ya, jujur ya. Jadi dibagi kepada 3 bagian. Pertama kita harus jujur kepada Allah, kedua jujur kepada orang lain, ketiga jujur kepada diri sendiri. Ya, mungkin cukup ke situ. Cukup. Ya, alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan hikmah. Ya, hikmah berperilaku amanah dan jujur. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran dari SMP Negeri 3 Cipanas. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Haji Setiawan. Beliau mengampu pelajaran pendidikan agama Islam dan dimengerti ya Pak Haji ya. Kemudian ditemani Ibu PP saya yaitu Ibu Vera. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dari proses pembelajaran yang sudah Bapak Haji lakukan. Baik Bapak Haji, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi kelas yang sudah kita laksanakan ya, pada waktu lalu. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Bella sehat ya? Alhamdulillah, semoga terus diberikan kesehatan ya Pak Haji ya. Baik, tujuannya ya untuk pasca observasi kali ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Pak Haji sudah lakukan. Nah Pak Haji, kita mulai aja nih. Bagaimana perasaannya ketika kita sudah melakukan observasi kelas? Alhamdulillah, yang pertama saya rasakan itu senang sekali karena setelah melakukan observasi kelas itu saya menambah pengalaman dan dapat mengintrospeksi diri dari kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pembelajaran. Alhamdulillah, senang ya Pak Haji ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Boleh diceritakan singkat saja langkah-langkah kemarin pembelajaran yang Pak Haji lakukan ya? Ya. Kalau untuk langkah-langkah itu seperti biasa saya mengacu kepada modul ajar ya, sesuai dengan modul ajar. Yang pertama pendahuluan doa, biasa baca surat pilihan, menyiapkan peserta didik, kerapihan, kenyamanan, terus tempat duduk juga jangan sampai menghambat aktivitas dalam belajar. Terus saya berusaha memberikan motivasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat merangsang atau memancing peserta didik agar aktif dalam belajar. Ya. Ya, kita ingat lagi nih pas pra-observasi ya, beberapa waktu lalu ada area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, kita ingat-ingat lagi. Pak Haji masih ingat gak area pengembangan yang ingin dicapai pada waktu itu? Yang pertama, sesuai mengacu kepada asesmen yang ada di RPP itu, kalau sikap sudah jelas itu menjadi tolak ukur utamanya itu. Cuman tidak kalah lagi dari segi pengetahuan dan keterampilan itu saya tekankan kepada peserta didik karena ini berkaitan dengan materi amanah dan jujur yang harus sesuai dengan karakter peserta didik dalam menjalani kehidupan. Iya, baik. Jadi area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan ya. Kira-kira sejauh mana nih area pengembangan yang Bapak sampaikan? Apakah sudah berjalan baik kah? Untuk di materi ini khususnya sebagian besar alhamdulillah berjalan dengan lancar karena saya berusaha menggunakan metode atau model pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik agar aktif dalam belajar, dan dari situ terlihat kemajuan peserta didik baik dari segi pengetahuan atau keterampilan meningkat dari hasil awalnya. Kalau hasil awal itu mungkin sebagian kecil yang sudah melewati KKTP, tapi setelah pembelajaran ini alhamdulillah sebagian besar 80 sampai 90% anak lulus KKTP. Alhamdulillah ya, baik ya. Apa sih namanya yang waktu itu ya metodenya itu? Metode marketplace apa ya? Ya, kalau metode saya menggunakan scientific karena anak itu harus berkelompok mengamati video. Saya membuat video, terus saya beri perlengkapan itu berupa karton, anak menonton, gitu, memperhatikan. Setelah itu anak mengisi, mengumpulkan, kemudian mempresentasikan untuk metode. Kalau untuk model saya menggunakan marketplace activity supaya anak-anak itu aktif dalam belajar. Karena saya menggunakan di model ini teknisnya jual beli informasi. Jadi ada yang muter-muter juga, yang menunggu gitu ya, Alhamdulillah itu bisa membuat anak belajar lebih aktif. Ada nggak sih kendala yang Pak Haji hadapi ketika melakukan proses pembelajaran itu dengan metode dan model yang tadi Pak Haji sampaikan? Ada nggak kendala gitu? Kalau kendala di tiap bab itu saya mengalami kendala karena saya melihat latar belakang peserta didik juga ya. Karena peserta didik itu berbeda-beda, ada yang aktif, ada yang
pasif gitu. Nah, dengan metode ini saya berusaha supaya anak itu lebih aktif dalam belajar. Ya, tapi ada juga yang masih pasif gitu, karena alasannya malu gitu. Iya, gitu ya. Seperti ya. Kira-kira presentasinya nih, presentasi ya, anak-anak yang sudah aktif itu berapa persen kira-kira Pak Haji? Dulu pas sebelum menggunakan metode ini itu anak itu yang aktif sedikit sekali. Kemudian saya sudah berpikir bagaimana caranya supaya aktif. Kemudian saya menggunakan metode ini dan metode pembelajaran activity. Alhamdulillah anak-anak 90% aktif dalam belajar dengan metode ini. Iya. Berarti masih ada siswa mungkin ya siswa itu ya. Kira-kira untuk menghadapi kendala tadi yang hanya beberapa persen ya sedikit ya Pak Haji, apa nih rencana Pak Haji untuk kedepannya untuk meningkatkan tadi ada siswa yang masih pasif, yang kurang aktif, kira-kira rencana ke depan apa nih? Mungkin yang harus dilakukan yang pertama itu saya harus melihat latar belakang peserta didik karena yang menyebabkan tidak aktif di sekolah itu takutnya ada hal-hal apa gitu sebelum beliau atau peserta didik berangkat ke sekolah, ada masalah seperti apa. Karena saya suka bertanya kepada peserta didik apakah bahagia hari ini, sudah siap belajar. Ya mungkin yang saya lakukan itu yang pertama akan terus berusaha untuk memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Mungkin untuk tindak lanjutnya akan koordinasi juga dengan orang tua agar orang tua ya kolaborasi dengan orang tua, karena orang tua itu sangat penting sekali gitu, sangat penting dengan belajarnya tadi ya gitu. Jadi dikoordinasikan nanti sama orang tua. Betul sekali Pak Haji ya, kolaborasi sangat penting ya Pak Haji. Kira-kira akan melakukan kolaborasi itu kapan bersama orang tuanya? Kemungkinan itu secepatnya. Secepatnya saya akan kolaborasi dengan orang tua agar sama-sama mendorong peserta didik agar termotivasi dalam belajar. Betul sekali Pak Haji ya. Mungkin itu saja Pak Haji pertanyaan-pertanyaannya. Saya tunggu nanti kita ketemu lagi setelah rencana yang tadi kita bicarakan seperti apa memotivasi siswa di pertemuan berikutnya ya. Kemudian berkoordinasi atau berkolaborasi dengan orang tua. Setelah itu nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji rencanakan berjalan dengan lancar, Pak Haji juga terus diberikan kesehatannya. Amin. Saya tunggu nanti ya Pak Haji ya. Insyaallah Kita masih banyak waktu lah kita untuk bertemu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja pasca observasi dari hasil observasi kelas pada beberapa waktu yang lalu yang telah saya lakukan dengan Bapak Haji. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.